Sepanjang 2018, kunjungan wisatawan asing ke Indonesia naik 12,58% berlandas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun turut berperan. Ada sebanyak 136 SMK pariwisata di seluruh Indonesia telah dilakukan pembenahan. Selain menciptakan sarana prasarana untuk menciptakan lulusan terbaik, guru juga harus ditingkatkan kompetensinya. Di seri ini, kita akan melihat bagaimana P4TK Bisnis dan Pariwisata membangun kompetensi tenaga kependidikan berstandar internasional. P4TK itu adalah pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan yang dibentuk berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. P4TK ini bertugas adalah untuk melakukan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan khusus bidang bisnis dan pariwisata. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, P4TK BIS itu memiliki fungsi melakukan penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, mengelola data dan informasi pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitasi pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan kerjasama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan evaluasi program fasilitasi pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, pelaksanaan urusan administrasi P4TK. Dalam rangka memberikan layanan, meningkatkan kompetensi guru-guru P4TK BISPAR ini perlu untuk penguatan kapasitas, dimulai dari penguatan SDM-nya, di mana kita berikan kesempatan kepada staf-staf potensial kita untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Perlu adanya penguatan program. Dalam rangka link and match ini, kita berusaha untuk membuat program-program pelatihan atau program-program diklat agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Perlu kita itu penguatan fasilitas. Kita itu harus mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap dalam rangka melatih para guru-guru kita ini. Oleh sebab itu, penguatan sarana dan prasarana ini harus selalu kita tingkatkan. Yang tidak kalah pentingnya, kita perlu melaksanakan penguatan kerjasama dengan para mitra kerja. Setelah mereka itu kelas 12, dunia usaha, dunia industri atau UMKM lainnya itu bersedia dengan membuat jaringan kerjasama ini menampung para siswa itu. Sekolah yang menjadi binaan dari P4TK BISPAR ini itu menyebar di 34 provinsi se-Indonesia, di mana jumlah sekolahnya bidang bisnis dan manajemen, jumlah gurunya sebanyak 50.073 orang. Sedangkan kelompok pariwisata ada sebanyak 12.318 orang guru. Jadi total jumlah gurunya sebanyak 62.391 orang. Bagi guru-guru SMK bidang bisnis pariwisata, setelah kita melatih TOT untuk Widya Iswara kami sebagai narasumber, kemudian kita akan mengembangkan melalui instruktur nasional seperti guru berprestasi dan lain sebagainya menjadi instruktur nasional, dan mereka lah yang akan mengajar, memberikan pelatihan kepada guru-guru yang ada di sekolah melalui zona-zona MGMP. Paling tidak di dalam pelatihan itu benar-benar dilakukan yang sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai mereka. Sehingga kalau guru bagus akan bagus juga dengan siswa, hasil siswanya kan. Dan dengan siswa yang baik akan cepat terserap di dunia usaha, dunia industri.
dari masing-masing program keahlian itu meningkatkan kompetensi dari guru-guru kejuruan bidang bisnis dan pariwisata sesuai dengan regulasi yang diterbitkan oleh Dirjen GTK, sehingga dituntut untuk melakukan inovasi dan memfasilitasi peningkatan kompetensi. Salah satunya peningkatan kompetensi itu melalui diklat-diklat. Kita punya secara internal untuk mengembangkan kompetensi dari Widya Iswaranya sendiri. Substansi itu ada di departemen-departemen. Departemen itu terdiri dari staf, ada juga Widya Iswara. Widya Iswara itu adalah tenaga fungsional yang menangani atau merumuskan dan untuk membina dari guru-guru kelompok bisnis pariwisata itu. Jadi kegiatannya cukup kompleks. Jadi diklat di sini tidak hanya dalam bentuk diklat peningkatan kompetensi itu, diklat pun juga ada macam-macam, diklat dalam negeri dan diklat luar negeri. Bagaimana kita hubungannya dengan industri-industri ataupun dengan lembaga-lembaga pendidikan di luar negeri. Bagaimana kita juga di sini menggalang industri-industri untuk memberikan informasi terkait dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dari lulusan SMK, karena yang kita garap adalah gurunya. Saya bertugas sebagai Kadbag Umum yang membawahi ada tata laksana kepegawaian, ada perencanaan penganggaran, dan tata usaha dan rumah tangga. Di situ saya mengondisikan lembaga yang segini besar, yang kurang lebih 12 hektar. Sarana prasarananya mulai dari ruang gedung administrasi, wisma-wisma, kita benahi semua. Kita bidang bisnis dan pariwisata harus menggambarkan karakter Bispar itu seperti apa, yang menggambarkan bidang bisnis pariwisata. Makanya kita cukup lengkap sekali, fasilitas olahraga, sarana prasarana, diklat sampai kelas beberapa ini kita cukup representatif untuk melakukan diklat bidang bisnis pariwisata. Kebetulan Impres Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK, maka terjadi suatu perubahan yang sangat besar. Dari yang dikerjakan di industri tersebutlah kita create menjadi kisi-kisi dan menjadi kurikulum, sehingga itulah yang akan diajarkan kepada siswanya. Dengan adanya 1-2 tahun ini yang lulus, walaupun tidak secara nasional, itu turun tingkat penganggurannya. 2-3 tahun ke depan itu akan sangat drastis karena kualitasnya sama persis seperti yang dikehendaki oleh industri. Ada yang namanya kecantikan, ada yang namanya UPW, usaha perjalanan wisata, ada yang namanya perhotelan. Bidang keahlian ini itu kita susun unit-unit kompetensinya, sehingga guru di awal itu akan mengisi itu, mana yang sudah kompeten, mana yang belum kompetennya. Nah, yang belum kompeten ini baru kita create lagi, kita buatkan programnya, baru kita latih, lalu kita uji, sehingga mudah-mudahan guru itu sesuai dengan apa yang ada di industri. Begitu akhirnya kepada pembelajaran di sekolah pun akan berubah. Maka pendidikan karakter itu sangat penting sekali. Sehingga budaya industri ini, bagaimana budaya industri ini kita bawa ke sekolah. Budaya industri ini kita sisipkan ke dalam kurikulum itu sendiri. Yang di sebelah sini adalah teman-teman program. Dialah yang menganalisis kegiatan-kegiatan kita. Ini sedang mendata, guru-gurunya ini untuk data dan informasi. Yang peta kompetensi itu sedang digarap di sini. Adanya sistem zonasi KKGM GMP ini itu akan kita harapkan agar ini menjadi wadah yang efektif dalam rangka penyembasan dari pengetahuan yang mereka peroleh selama kita latih di PMPTK Bispar ini. Dan itu akan kita kawal, itu nanti akan didampingi oleh para widya iswara kita dan staf-staf potensial yang ada di PMPTK Bispar ini. Terima kasih kepada Kemendikbud, GTK, dan P4TK Bispar yang telah memfasilitasi kami. Saya terpilih menjadi salah satu delegasi Indonesia untuk diklat guru ke luar negeri. Kalau Anda guru Indonesia, maka Anda adalah agen perubahan. Semangat! Guru Indonesia, agen perubahan. Dengan koordinasi presisi antar tiap bagian,
serta program-program berkualitas yang dieksekusi dengan baik, mimpi Indonesia menciptakan generasi unggul ada di depan mata. Dari P4TK untuk Indonesia.